Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, haleluya, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bawa mau pujian yang terbaik bagi Engkau untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah sukacita turun di tengah kami, semangat yang baru turun atas kami Tuhan, kekuatan yang baru turun atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Dia Tuhan yang telah mati bagi kami, Dia juga Tuhan yang telah bangkit bagi kita semua, menebus setiap dosa kita semua. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia mati bagi saya dong, untuk bagi berdiri. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Kita mau angkat jempol kita, sama-sama katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, 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 Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tetap bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia Tuhan yang sudah mati berkorban bagi hidup kita. Dia Tuhan penyelamat kita. Bahkan sakit penyakit pun Dia tanggung di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita mau naikkan syukur, katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Terima kasih Bapa. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur,
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Lebih lembut lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Biarlah hidup kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari kami selalu menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja Bapa. Biarlah pujian kami ini Tuhan, penyembahan kami Tuhan, boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan bila sebentar pagi hari ini kami siapkan hati kami Bapa untuk Kau taburi dengan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah mempersiapkan, biarlah setiap apa yang dikeluarkan, apa yang disampaikan itu Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk, waktu dan tempat saya persilahkan. Salam, selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari demi hari kita lewati dengan berbagai macam suka dan dukanya. Dan tentu kita akan tetap bersuka cita dan bersemangat karena Tuhan yang menyertai kita. Mari Bapak Ibu yang masih di luar, di depan, di dalam masih banyak bangku ya, supaya bisa lebih fokus ya, kecuali kalau sudah penuh. Silakan, monggo, supaya enggak melihat pandangan di luar. Silakan, kayaknya masih ada itu yang di luar itu. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, salam selamat pagi. Juga Bapak Ibu yang bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama kami, saya ucapkan selamat pagi, tetap semangat dan tetap hidup takut akan Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan periksa tentang mempelai Kristus ya. Dewasa rohani akan membawa kita menjadi mempelai Kristus ya, puji Tuhan. Efesus 4 ayat 13 kita akan baca ayat ini sebagai ayat pembuka. Efesus pasal 4 ayat 13. Kalau sudah menemukan, mari kita akan membaca bersama-sama sambil berdiri ya. Kalau belum kuat berdiri, duduk saja. Efesus pasal 4 ayat 13. Mari kita berdiri dan membaca ayat ini. Sudah menemukan? Kita akan baca 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin.
Haleluya ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman kita harus bertumbuh sampai mencapai iman yang dewasa ya. Minggu lalu kita sudah periksa kalau anak-anak itu seperti apa ya. Dan ketika kita menjadi dewasa sampai tingkat kepenuhan Kristus ya. Puji Tuhan, ayat ini berkata mencapai iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Haleluya ya. Untuk pertama kali kita mendengar tentang anak Allah, juru selamat yang mengasihi kita, seperti tadi kita nyanyikan kasih Allahku ya. Itu pertama kita mendengar, oh ya aku percaya ya. Dan tentu kita tidak menjadi anak-anak terus ya. Minggu lalu kita periksa anak-anak itu mintanya dikasihi. Anak-anak itu mintanya diperhatikan, diperdulikan, untuk mengasihi belum mampu ya. Karena anak. Nah, tentu kita tidak memiliki iman anak-anak. Pada awalnya boleh juga ya. Wah Tuhan, aku ada masalah tolong, aku ada persoalan tolong. Itu memang pasti ya. Dan itu Tuhan akan campur tangan. Haleluya. Tapi kita harus bertumbuh sampai kita kenal anak Allah. Haleluya ya. Dewasa penuh ya, menjadi dewasa dalam iman. Minggu lalu kita sudah periksa ya. Dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus ya. Itu yang senantiasa saya pergumulan, baik untuk hidup saya pribadi, untuk anak-anak, untuk semua saudara. Supaya kita mencapai sampai kepenuhan Kristus, artinya pikiran kita, pandangan kita, ya, pendengaran kita dipenuhi dengan kepenuhan Kristus. Pikiran kita penuh dengan pikiran Kristus. Nah, kalau sudah sama dengan Kristus, kita pantas jadi mempelainya, ya. Seorang yang saling mengasihi sedang berpacaran itu saling ngerti satu dengan yang lain dan akhirnya ambil keputusan untuk hidup bersama, masing-masing tinggalkan orang tua, tinggalkan keluarga, bersatu dengan kekasihnya. Nah, tujuan akhir dari iman saudara dan iman saya, tujuan akhir gereja Tuhan itu apa? Menjadi mempelai Kristus. Ya. Nah, menjadi mempelai Kristus adalah gereja yang dewasa. Haleluya ya. Mari saudaraku, tingkat lamanya kita ikut Tuhan tidak menentukan orang itu dewasa di dalam Tuhan atau tidak. Ya. Jadi berbahagialah saudara ketika kita kenal Tuhan dan pertumbuhan iman kita terus meningkat menjadi dewasa. Karena tujuan akhir gereja itu menjadi mempelai Kristus, ya. Itu yang kita harapkan. Tujuan akhir dari orang yang berkasih-kasihan apa? Harus ada endingnya. Apa? Hidup bersama. Jadi jangan sampai ada orang pacaran tok, nggak ambil keputusan, loh ini ngambang, ya. Tapi ketika kita kenal Kristus, endingnya itu tujuan akhirnya kita menjadi mempelai Kristus. Nah, saudaraku, kenapa saudara dan saya gereja Tuhan, Alkitab menyatakan kita akan menjadi mempelai Kristus. Kita melihat hal ini senada atau sebanding dengan tradisi pernikahan orang-orang Yahudi. Kita simak sebentar ya tentang awal pernikahan, tradisi pernikahan orang-orang Yahudi itu seperti apa dari awal. Dan ini menggambarkan gereja Tuhan awalnya itu seperti apa sampai kita menjadi pengikut, sampai kita menjadi mempelai Kristus. Ya, saya akan ambil contoh dari Abraham. Ketika dia ingin mengambil istri atau menantu bagi anaknya Ishak, ya.
Jadi Bapak Abraham sebagai orang tua dia mikirin, anakku ini nanti jodohnya siapa lah. Dia mikir jodohnya, ya. Jadi Bapak Ibu orang tua tentu mikir, ya. Walaupun tidak bisa dipaksakan, ya. Nanti kita melihat tidak bisa dipaksakan, kamu harus sama ini, kamu harus sama itu, tidak bisa dijodohkan seperti itu. Walaupun hitung-hitung itu enak loh, enak kaya, itu mapan, ya. Tapi kalau nggak ada hati cinta nggak akan pernah terjadi, ya. Nah kita akan melihat proses atau fase, ya, tahap sampai terjadi pernikahan bagi orang Yahudi. Puji Tuhan. Kita akan melihat dari Kejadian 24. Ya. Kita baca lebih dulu Kejadian 24 ayat yang ketiga. Silakan tolong. Kejadian 24 ayat yang ketiga. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang ada di antaranya aku diam. Ya. Ini Abraham mikir ya, di ayat 1 dan 2 itu mikir, siapa ya yang akan menjadi calon mantu saya, ya. Nah Abraham memanggil hambanya, ya. Terus hambanya itu disuruh bersumpah, ya. Di ayat 2 mengatakan, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Menunjukkan satu janji, sumpah, ya. Dan sumpahnya itu apa? Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan bumi. Yaitu apa? Supaya kamu mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi Abraham itu minta, kamu ambil, ya, salah seorang dari sanak keluargaku. Kamu ambil salah seorang dari sanak keluargaku untuk bisa menjadi istri. Jadi tahap pertama, fase pertama seorang Yahudi bisa menikah itu pertama dari keluarga laki-laki, ya, mencari jodoh untuk anaknya kepada keluarga mempelai perempuan. Mencari dulu, enggak langsung lamar, ya, mencari dulu. Abraham mengutus hambanya pergi untuk mencarikan seorang istri bagi Ishak. Nah saudaraku, ketika saudara telah percaya kepada Tuhan, ambil keputusan, aku percaya kepada Tuhan. Sebetulnya bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih kita. Sehingga hati kita tergerak untuk bisa percaya. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Nah saudaraku, bukankah ini suatu anugerah? Siapa Abraham? Abraham orang kaya, ya kan? Orang berhasil. Siapa yang tidak senang diambil menjadi mantunya? Ya, tentu senang, ya. Nah saudaraku, siapa yang tidak suka untuk dipilih, diangkat menjadi anak Allah? Bukan hanya anak Allah dan satu saat akan menjadi mempelai Kristus. Wah, ini sangat membanggakan, ya. Nah saudaraku, ketika saudara dipilih, ada juga orang-orang yang sudah mendengar tapi nggak mau dipilih, bisa jadi, ya. Nanti kita akan periksa. Nah kita baca Yohanes 15 ayat 16. Silakan. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, dahsyat ya. Allah memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi umat Allah. Dan supaya apa? Supaya kita berbuah.
Jadi panggilan dan pilihan Allah terhadap saudara dan saya ada tujuan dari Allah. Supaya kita berbuah. Dan kapan kita bisa berbuah? Kita nggak akan pernah bisa berbuah kalau kita di luar Tuhan. Ya, kamu nggak akan bisa berbuat apa-apa di luar aku. Carang yang menempel akan mengeluarkan buah, menempel pada pokok akan mengeluarkan buah. Nah, Tuhan memilih saudara, memilih saya sebagai carang anggur liar dicangkokkan menjadi dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Supaya apa? Supaya kita keluarkan buah. Nah, ketika kita percaya Tuhan, itu Tuhan yang memilih saudara, memilih saya. Seringkali saya merenungkan siapa saya Tuhan, sampai Engkau jadikan aku seperti ini. Izinkan aku, Engkau mengizinkan aku untuk menjadi pelayan-Mu. Walaupun bukan pelayan yang dipandang orang begitu, wah, tapi diizinkan untuk melayani Tuhan, itu satu kesempatan yang mulia. Dan saya harus menghargai tugas pelayanan ini. Haleluya. Lebih dari itu, ketika saya merenungkan satu saat kita akan menjadi mempelai Kristus, tinggal bersama Kristus. Dan itu sangat mulia. Hargai saudaraku, panggilan dan pilihan Allah jangan sampai kita keluar. Ya. Jangan sampai kita merosot. Puji Tuhan. Ini tahap pertama. Tahap kedua, keluarga mempelai pertama. Tahap pertama, keluarga mempelai laki-laki yang mencari mempelai, calon mempelai perempuan, ya, mencari dulu, belum melamar. Dan tahap kedua, pihak laki-laki, ya, keluarga laki-laki ketika menemukan atau seseorang yang sudah diincar, yang sudah dipilih, nah, kemudian dia tidak hanya memilih, dia membawa harta bendanya untuk memberikan kepada calon mempelai perempuan itu, untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Haleluya. Kejadian 24 ya. Oh, belum saya tulis ayatnya. Nah, ya, Bapak Ibu bisa baca ya Kejadian 24, saudaraku. Ketika hamba dari Abraham ini berangkat untuk mencari seorang istri dari keluarga Abraham, maka hamba ini tidak berangkat dengan tangan kosong, tapi membawa barang-barang sebanyak 10 unta. 10 unta itu penuh ya dengan barang-barangnya. Untuk apa? Untuk nanti diberikan. Dan ini barang-barang yang mahal-mahal ya. Barang yang mahal-mahal disiapkan. Kalau kamu nanti ketemu ini berikan. Jadi saudaraku, mempelai wanita itu dihargai oleh mempelai laki-laki. Keluarga mempelai laki-laki itu tidak mengambil lepas, maksudnya dicopot, diambil begitu saja, tapi dihargai. Dan ini menunjukkan betapa berharganya saudara dan saya. Ketika Allah ingin memiliki saudara dan saya, maka Allah harus membeli. Loh, sebetulnya membeli kepada siapa? Karena kita terlahir, terjual ke dalam dosa. Kita lahir dikuasai oleh dosa. Untuk itu, ketika kita mau menjadi milik Allah kembali, Kristus harus membeli dengan darahnya. Ya, pagi hari ini kita peringati. Kristus harus membeli dengan darahnya. Haleluya. Jadi saudaraku, saudara dan saya menjadi milik Kristus itu bukan gratisan, tapi dibeli, dibayar oleh darah Kristus. Haleluya. Coba kita baca 1 Korintus 6 ayat 20. Silakan. 1
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Iya. Jadi saudara dan saya bukan milik kita lagi. Sudah dibeli dan harganya lunas. Kapan? Saat dia disalib. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Haleluya, ya. Jangan menggunakan sembarang tubuh kita. Mata kita, mulut kita, kuping kita, tangan kita, kaki kita jangan digunakan sembarangan. Ini milik Allah, ya. Sudah ditebus, sudah dibeli. Haleluya. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara berharga di mata Allah. Sampai dia rela kehilangan nyawa untuk mendapatkan kita. Jadi mari ketika Allah menghargai kita, kita juga menghargai penebusan itu, ya. Jangan sampai kita sembarangan. Puji Tuhan, saya dapat anugerah diselamatkan. Sadar, itu harus dibayar dengan nyawa. Dan apa yang bisa lakukan? Kita lakukan hanya cuma mengucap syukur, mempersembahkan hidup ini, melakukan sesuatu yang bisa memuliakan Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sebab itu jangan membawa diri ini sembarangan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, tahap yang ketiga, saudaraku, ketika keluarga mempelai laki-laki sudah ketemu, ya, sudah ketemu kepada calon mempelai ini. Nah, ini satu pergumulan bagi hamba dari Abraham, Eliezer, ya. Aduh, yang mana ini ya? Yang mana ini nanti saya ambil jodoh untuk mempelai perempuan calon dari tuanku ini, ya. Wah, ini enggak main-main untuk mencari jodoh ini karena untuk selamanya, ya. Jadi enggak sembarangan comot. Dan Eliezer berdoa minta tanda dan tanda itu sudah diberikan, ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tanda itu diberikan dan akhirnya perkenalan masuk ke rumah orang yang Eliezer minta tanda tadi, ya. Datang ke sana ternyata itu keluarga dari Abraham, ya. Dia datang ke sana, dia menyatakan, ya, menyatakan niatnya untuk membawa seorang wanita untuk menjadi mempelai dari Ishak, ya, mempelai perempuan dari Ishak. Nah, keluarga laki-laki ini mulai menyatakan isi hatinya. Kalau mungkin dalam kita adalah lamaran, ya. Lamaran. Nah, lamaran itu bisa diterima, bisa ditolak, ya. Nah, ini yang disebut kalau bahasa sananya itu ketubah. Ya. Nah, saudaraku, perjanjian dengan keluarga mempelai perempuan, perjanjian pernikahan. Mau enggak anakmu tak ambil untuk menjadi istri dari tuanku, gitu ya, istri dari anak tuanku. Nah, terus ketika dia mengeluarkan, menyatakan perjanjiannya, saudaraku, dan itu satu anugerah. Pilihan jatuh kepada seorang wanita ini itu anugerah, ya. Dan itu pergumulan dari yang hambanya Abraham tadi bersumpah, pokoknya awas, kriterianya sudah disebutkan oleh Abraham. Oh, jangan sampai, pokoknya kamu harus bawa wanita itu kemari, jangan sampai bawa anakku keluar, katanya Abraham, ya. Wah, ini satu ketetapan dikduk dari hamba Abraham. Iya nek gelem, ya, iya nek mau. Kalau seorang wanita tiba-tiba belum kenal siapa calon mempelainya, tiba-tiba dibawa keluar dari keluarganya, mau enggak ya? Ini pergumulan, ya. Dan ketika ada seorang wanita yang dipilih, itu adalah anugerah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, ketika saudara dipanggil, dipilih oleh Allah, bukan karena kita baik, bukan karena kita bijak, bukan karena kita murah hati, bukan karena kita sabar, enggak. Tapi karena Allah yang mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Haleluya. Kita semua hafal Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal?
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang ada dalam dunia? Saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia karuniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya selamat. Jadi ini karena kasih. Ketika Allah memilih saudara, memilih saya, itu karena kasih, bukan karena apa-apa. Karena kasih. Sebab itu Tuhan mau kalau kita sudah limpah dengan kasih Allah, nah kita keluarkan, kita transfer, kita impartasikan kasih itu kepada orang lain. Haleluya. Hati ini selalu merasa berkata melas, melihat orang-orang melas. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi bukan berarti kasih itu tidak mendidik. Kasih itu juga mendidik, tapi dasarnya tetap kasih, ya. Puji Tuhan. Nah, ini tahap yang ketiga. Jadi saudaraku, semata-mata kasih Allah saja. Ketika saudara dan saya dipilih, ketika kita dipanggil menjadi anak Allah, itu dasarnya karena kasih. Yeremia 31 ayat 3, silakan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku melihat engkau dari jauh. Saudaraku, Tuhan itu mengasihi dan Dia setia dengan perjanjiannya. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu lah, ya, akan menjadi bangsa yang besar, dan keturunan Abraham itu tetap dipegang oleh Tuhan. Walaupun keturunan Abraham pada akhirnya mereka melawan Tuhan, menolak Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan gak bisa menolak atau membelanjani, ya, melupakan janjinya kepada Abraham. Tuhan enggak. Tetap Dia pegang. Karena Tuhan sudah janji kepada Abraham. Nah, saudaraku, janji Tuhan itu enggak pernah terlewatkan. Kalau Tuhan bilang aku mengasihi kamu, ya itu tetap kasih. Dan Allah enggak pernah keluar dari kasih, karena Allah itu adalah kasih itu sendiri, ya. Tapi seringkali kita yang tidak bisa mengasihi Allah. Makanya Efesus 4 ayat 13, ayo kita bertumbuh dewasa sampai kepenuhan Kristus. Haleluya. Kepenuhan Kristus. Seperti apa? Kristus mengasihi Bapaknya, ya. Ketika Dia menjadi manusia, Dia tidak menginginkan kehendak dirinya, tapi ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan itu yang harus ada dalam kedewasaan rohani kita. Tidak peduli orang lain mengatakan kita, orang lain ingin menjatuhkan kita, orang lain membenci kita. Tapi satu hal yang harus ada di benak kita, mengasihi Tuhan, memperkenankan hati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita melihat betapa Allah sudah mengasihi kita. Ini tahap ketiga, menunjukkan kalau ada seorang wanita yang dipilih, itu semata-mata karena kasihnya. Dan ketika seorang wanita sudah terpilih, sekarang wanita itu ditanyai, kamu mau apa enggak, ya. Nah, ya, walaupun sudah dipilih masih ditanyai, kamu mau apa enggak, ya. Jadi tahap keempat, persetujuan dari mempelai wanita. Kita melihat dari Kejadian 24 ayat 56 sampai 57. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Iya, menanyakan kepadanya sendiri, ya. Setelah orang tua setuju, tapi tanya dulu dong anaknya mau apa enggak, ya. Kita melihat
Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Ya kebetulan ya. Kalau enggak mau bingung ini ya pembantunya Abraham ini. Nah saudaraku, jadi keputusan ada di tangan wanita yang terpilih tadi. Sekalipun orang tuanya setuju, tapi kalau wanita itu enggak mau, ya gagal juga ya. Nah saudaraku, keputusan ada di tangan saudara, di tangan saya. Kita mau dipilih oleh Tuhan atau kita menolak, ya. Keputusan ada di tangan kita. Ketika kita dipilih untuk menjadi anaknya, wah kita bersuka cita karena anak itu mendapat perhatian penuh dari Bapa. Tapi bagaimana ketika kita dipilih untuk menjadi hambanya, ya? Hamba itu kerja untuk tuannya. Kita dipilih menjadi anak mungkin suka, tapi bagaimana ketika kita dipilih menjadi hamba? Melayani. Kadang-kadang kita menghindar, menutup mata untuk tidak melihat pelayanan yang harus dikerjakan bersama-sama. Padahal Allah bukan hanya memanggil kita untuk menjadi anak, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi hamba yang melayani Dia. Dan kita ini memang hamba. Dulu kita hamba dosa, kita mau diperbudak oleh dosa. Dosa nancep di pikiran kita, benci kepada saudara ini, saudara itu. Keluar rasa kebencian, kita nurut. Kenapa? Karena dikuasai dosa. Nah ketika kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, ayo taruh pikiran Kristus. Bisa memahami orang lain. Haleluya. Bukan hanya memahami tapi juga mengampuni. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, ketika Allah memanggil saudara menjadi anak, kita bersuka cita. Tapi kita juga lebih bersuka cita ketika kita diizinkan untuk menjadi hambanya. Lebih dari itu, kita akan menjadi mempelai Kristus. Sebab itu ketika kita menjadi pengikut Tuhan, Tuhan memaparkan, siapa mengikut aku harus pikul salib. Dan ini kadang-kadang kita enggak mau. Padahal ini syarat utama. Mengikut Yesus, memikul salib. Nah saat-saat seperti ini banyak orang menjadi kecewa. Tapi ketika kita tidak kecewa dan kita tetap bertahan dalam penderitaan, itu akan membawa kedewasaan rohani kita. Matius 11 ayat yang ke-6. Silakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Pernahkah Bapak Ibu ketika menghadapi penderitaan kecewa dengan Tuhan? Mungkin pernah ya, walaupun tidak terucapkan. Kok ini sih ya? Kita melihat penderitaan Ayub, saudaraku. Ayub bertanya-tanya, kenapa aku mesti dilahirkan? Kenapa engkau melawan aku? Seorang apa aku ini kok dilawan sama Tuhan? Bukankah engkau yang berkuasa atas hidupku? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan Ayub yang mengeluarkan kenapa Allah mengizinkan penderitaan. Nah ketika saudara dan saya harus pikul salib, seringkali kita bertanya-tanya. Ini pertanyaan Yohanes Pembaptis ketika dia di penjara dan mau terbunuh. Yohanes itu tanya kepada Yesus, padahal awalnya kan Yohanes getol banget memberitahukan, ini anak domba Allah ya. Tapi begitu dia di penjara, bahkan dapat vonis hukuman mati, Yohanes tanya, suruhan murid-muridnya, coba tanya, itu Mesias betul apa enggak sih? Mulai ragu. Dan jawaban Tuhan intinya ada di ayat 6 ini. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudaraku, ketika kita ikut Tuhan banyak hal terjadi. Mungkin penyakit, mungkin kehilangan nyawa, mungkin penderitaan, mungkin tantangan, omongan-omongan yang gak enak dari sekitar kita. Apakah semua itu akan membuat kita kecewa? Karena nama Tuhan, kita dihinakan, kita diolok karena nama Tuhan. Apakah kita menjadi kecewa? Jangan.
Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Banyak anak-anak menolak Tuhan, mengundurkan diri dari Tuhan, gara-gara perkara sepele dalam dunia ini. Mungkin karena jodoh, mungkin karena pekerjaan, dan mungkin karena janji-janji manis untuk kenikmatan dunia ini, sehingga rela melepaskan Tuhan. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Keputusan ada di tangan calon mempelai wanita. Mau apa enggak? Haleluya. Ini perjanjian selanjutnya. Nah, ketika calon mempelai itu mau, dilanjutkan saudaraku dengan perjanjian minum cawan, ya. Minum cawan, perjamuan minum cawan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu bisa baca kembali ya dalam Kejadian 24 itu. Ada perjanjian makan, minum. Ya wis, kalau mau berarti nanti ditentukan seperti ini sambil minum cawan. Nah, saudaraku, coba kita baca dari Lukas pasal 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, pada perjamuan terakhir ya, ketika Tuhan mau disalib, dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Mereka makan roti dan minum anggur. Tuhan mengingatkan dalam perjanjian itu ya. Perjamuan ini mengingatkan ya. Dikatakan ayat 20 ya. Lukas 22. Bentar. Saya belum baca tadi. Supaya saya tidak keliru dengan kalimatnya, saudara. Ya. Nah, ke Lukas 22 ayat 20 menyatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ada satu janji dari Tuhan. Ketika Tuhan melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, maksudnya kesempatan terakhir Tuhan di dalam dunia bersama murid-muridnya, dia katakan ini cawan perjanjian. Haleluya ya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Jadi Tuhan menggambarkan anggur itu darahnya Tuhan yang akan tertumpah bagi kamu. Haleluya. Darahku akan tertumpah bagi kamu. Dan mungkin perkataan ini belum ngeh murid-muridnya, belum paham murid-muridnya, ya, belum mengerti. Tetapi ketika lewat, baru murid-muridnya tahu. Haleluya. Dan lakukan ini menjadi peringatan akan daku. Makanya sampai hari ini kita melakukan perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk mengingat bahwa darah Yesus sudah tertumpah. Ini minum cawan perjanjian sudah deal ya. Deal, kamu mau ikut aku. Ribka sudah mau dan sekarang perjanjian deal. Oke, setuju. Nah, tinggal nanti menentukan harinya. Puji Tuhan. Saudaraku, konfirmasi setuju atau tidaknya dilakukan dengan cawan perjanjian. Haleluya. Dan ini yang akan membawa saudara dan saya menjadi warga kerajaan sorga. Calon mempelai Kristus, baru calon ya, belum mempelai, baru calon. Nah, saudara dan saya calon mempelai Kristus, tentu kita akan berani tinggalkan keluarga. Seperti Ribka tinggalkan keluarganya, dia ikut untuk datang bersatu dengan Ishak. Nah, persiapan ini harus kita lakukan saat ini. Kita belum menjadi mempelai, baru calon ya. Nah, saudaraku, minggu depan kita akan periksa selanjutnya. Kita ini masih calon. Dan kapan kita akan menjadi mempelai?
Kalau kita sudah menjadi calon, kemudian kita mempersiapkan diri, akhirnya tibalah saatnya nanti kita akan menjadi mempelai Kristus. Kapan itu? Saat Tuhan datang. Tapi Tuhan datang yang tidak kelihatan ya, bukan datang ke dunia, tapi datang di awan-awan, menjemput mempelai-mempelainya yang sudah siap pakai pakaian bersih, pakaian lenan halus, pakaian kebenaran, dan itu akan dijemput oleh Tuhan. Tanpa kita harus lari, tanpa kita harus naik, tapi mempelai Kristus, mempelai laki-laki itu yang datang menjemput. Sebagaimana hambanya Abraham menjemput Ribka. Jadi bukan Ribka yang berangkat sendiri, tidak, tapi dijemput. Saudara dan saya satu saat juga akan dijemput oleh Tuhan. Masuk di atas awan-awan, menjadi mempelai Kristus. Sekarang belum. Sebab itu persiapkan diri saudara, diri saya menjadi mempelai Kristus. Supaya ketika Tuhan menjemput, Tuhan lihat, oh iya ini bajunya enggak kedodoran. Oh iya ini sudah siap. Dan dengan kuasanya dia membawa kita terangkat. Nah, itulah yang namanya buah sulung gereja. Sementara kita diangkat, dunia masih ada, ya. Dunia ada di dalam kuasa antikris, kita ada di atas awan-awan, masuk dalam perjamuan anak domba. Nah, itulah saat kita menjadi mempelai Kristus, ya. Dunia ini akan kita tinggalkan, saudaraku. Apa yang kita gandoli, apa yang kita harapkan dari dunia ini enggak ada, ya. Enggak ada. Sebab itu ketika Tuhan mempercayakan kesehatan, mempercayakan waktu, mempercayakan berkat, itu sebatas kita gunakan di dalam dunia ini saja. Sebab itu gunakan tepat pada sasaran. Haleluya. Gunakan tepat pada sasaran untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita sadar, apa-apa yang ada dalam dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau hati ini sudah penuh dengan Kristus, taruh pikiranmu memikirkan perkara yang di atas. Selagi kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hal-hal yang ada dunia, nikmati dengan sukacita. Kalau memang belum, ya tetap mengucap syukur. Miliki kedewasaan rohani. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita akan terangkat di sana sementara dunia penuh dengan penderitaan, kita akan menikmati perjamuan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan itu kita bisa lihat, kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 29. Matius 26 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Iya. Aduh, luar biasa ini janji Tuhan, ya. Mungkin saat Tuhan bicara ini murid-muridnya belum ngeh apa ya maksudnya, ya. Dan ini perjamuan terakhir, minum ini. Aku tidak akan minum lagi sampai aku nanti minum bersama kamu dalam kerajaan Bapa. Loh, ini loh perjamuan, kawin anak domba, gereja Tuhan dengan Tuhan. Haleluya. Ini akan berlanjut. Puji Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari siapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Siapkan hidup kita untuk pakai pakaian kebenaran sampai kita menjadi sempurna sama dengan Kristus. Efesus 4 ayat 15 sebagai ayat yang terakhir. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Haleluya. Bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala.
bertumbuh. Haleluya. Otak dari segala kegiatan kita, motor dari segala kegiatan kita ada di otak, ada di kepala. Kalau kepala ini lepas, matilah sudah. Tangan lepas, orang masih bisa hidup. Kuping lepas, orang masih bisa hidup. Tapi kalau kepala lepas, orang gak akan bisa hidup. Pertanyaannya, masihkah kita menempel dengan kepala Kristus sebagai kepala gereja? Dan kita akan bertumbuh sesuai dengan apa yang jadi pikiran Kristus. Haleluya. Bertumbuh ke arah Kristus. Hal-hal kecil yang membuat saudara sakit hati, hal-hal kecil yang membuat saudara rugi, ya udahlah, kita gak usah perhitungkan. Yang penting kita bertumbuh berkenan di hadapan Allah. Karena kasih Allah, saudara sudah dipilih, saya sudah dipilih. Keputusan ada di tangan kita, mau atau enggak, ya, mau dipilih atau enggak, keputusan di tangan kita. Dan kalau kita kecewa dan menolak Kristus, kita sendiri yang akan mengalami kekecewaan lebih berat lagi, ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saat-saat akhir zaman, mungkin pandemi sudah sedikit surut, tapi tetap kita waspada, ya. Tapi bukan berarti kita terus leha-leha, lupa, enggak. Tapi tetap waspada. Terutama jaga iman, jaga hati untuk bersih di hadapan Allah. Kita berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Ini adalah perjamuan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita mengingat penderitaannya. Dia menderita untuk membeli kita, haleluya, menjadikan kita miliknya, haleluya. Kita mau nyanyikan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Saudara dan saya dipilih Tuhan bukan kebaikan kita, tapi semata-mata oleh kasih Bapa. Bahkan ketika kita dimiliki, itu harus dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Hanya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Nyanyikan dengan penuh hikmat di hadapan Allah. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku
kasih Tuhan. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Amin. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang termulia. Pulihkan ku, amin. Pulihkan kami darahmu. Engkau ku sembah, Raja mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku, dengan pulihkan kami Tuhan. Engkau ku sembah, Raja mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Kau yang mulia. Seumur ini janji kami Tuhan. ku mau menyembah. Sekali lagi katakan, seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku. Seumur hidupku Haleluya. ku mau menyembahmu. Sembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau telah memilih kami. Haleluya. Haleluya. Siapkan kami Tuhan. Siapkan kami untuk menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Bapa. Kuatkan umat-Mu ketika masih ada di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran ini. Kuatkan kami untuk berdiri teguh di dalam Engkau dan tidak menjadi kecewa. Terima kasih Bapa, Engkau tolong kami. Kuatkan umat-Mu Tuhan untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Kristus. Biarlah perjamuan kudus tubuh dan darah-Mu boleh menyucikan kami, membarui pikiran kami, sehingga kami penuh dengan pikiran Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ada di tengah kami, Engkau bekerja saat ini Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, layakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia.
Engkau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Raja mulia. Mari kita berdiri bersama-sama. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, Engkau yang paling indah. pulihkanku Dengan darah-Mu Engkau ku sembah, Raja mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini perjanjian baru yang dikerjakan oleh Allah. Dengan ini kita mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Haleluya, haleluya. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Angkat cawan tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau memilih kami menjadi calon-calon mempelai Kristus. Tuhan, persiapkan kami sepanjang Engkau masih memberikan kami hidup di dunia ini, agar kami berdandan sebaik mungkin. Ya, ketika Engkau amen. sebagai mempelai laki-laki menjemput kami sudah siap, kami Amen. sudah siap untuk Amen. menjadi mempelai Kristus. Amen, Terima kasih Tuhan. Persiapkan Haleluya. kami sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan, sebagai gereja-gereja-Mu, sebagai mempelai Kristus yang Haleluya, berkenan di Tuhan. hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Haleluya. terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kiranya semakin menguatkan, meneguhkan kami, semakin meneguhkan iman kami, sehingga kami semakin, oh Tuhan, beriman hanya kepada Tuhan. Kami semakin dibangun, kami semakin berakar, kami semakin teguh di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, dan kami menjadi gereja-gereja Tuhan, mempelai Kristus yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, meteraikan berita firman-Mu dalam benak kami. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Sekarang umat-Mu akan kembali curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, pendidikan anak-anak di sekolah, baik dalam kami bermasyarakat. Tuhan pakai kami menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapak. Tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Engkau melawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami pulang dengan sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Imani saudaraku, terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.